Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kitab Klasik, channel yang akan membahas beberapa seputaran kitab kuning ya, atau teman-teman bisa menyebutnya bimbingan online kitab kuning atau tutorial baca kitab kuning atau cara baca kitab kuning atau apapun terserah teman-teman. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan bahas ilmu nahu ya, seputaran ilmu nahu bersumber dari kitab kitab Asmawi Syarah Ajrumiyah ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Dan ini salah satu contoh kitab yang saya punya ya, Hasyiatul Asmawi ala Matnil Ajrumiyah fi Qawaidil Arabiyah. Ini kitab yang akan kita bahas. Nanti insya Allah kita bahas di matanya dan syarahnya ya. Nah, seperti ini. Namun, sebelum masuk ke pembahasan di kitabnya, kita melakukan pendekatan dulu dengan PowerPoint ya. Karena nanti ada bahasan-bahasan yang mungkin tidak tercantum di sini. Dan sebelum masuk ke pembahasan di kitabnya juga ada beberapa pembahasan penting, yaitu pembahasan mabadi ilmu nahu, persiapan mengaji ilmu nahu, atau juga dan bahasan basmalah ya. Oke, kita lanjut ke PowerPoint. Oke teman-teman, kita sudah berada di tampilan PowerPointnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lakukan pembahasan ilmu nahu. Pembahasan ilmu nahu dasar ya. Sumber kitab kita Asmawi Syarah Ajrumiyah. Namun sebelumnya kita lakukan pendekatan dulu, apakah ilmu nahu itu? Ilmu nahu adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengenal fungsi kata yang termasuk pada sebuah kalimat, mengenal hukum akhir sebuah kata, dan cara mengi'rabnya. Contoh mengenal fungsinya seperti apa? Yaitu seperti apakah dia kata itu menjadi subjek atau fa'il, pelaku, atau apakah dia kata tersebut menjadi objek atau maf'ul yang dilakukan, dan lain-lain. Maksud kata di sini kalau dalam sudut pandang ilmu nahunya itu disebut kalimat ya, karena berbeda antara sudut pandang Indonesia dan bahasa Arab. Dan kalimat jika dalam sudut pandang bahasa Arabnya maka disebutnya kalam. Sehingga saya harap teman-teman sudah tidak bingung lagi dengan perbedaan antara istilah kalimat dalam bahasa Indonesia sedangkan dalam bahasa Arabnya kalam. Karena kalimat dalam bahasa Arab itu kata ya kalau dalam bahasa Indonesia. Contoh kita seperti pada kalimat doroba Zaidun Amron ya. Kita pakai contoh selebritis papan atas dunia nahu ya. Mungkin masyarakat dunia pesantren sudah tidak asing lagi dengan istilah ini. Teman-teman juga mungkin ya sudah sering dengar doroba Zaidun Amron. Jika kita perhatikan sekilas doroba di sini, doroba Zaidun Amron di sini tak ada barisnya, dan bagaimana cara untuk memberikan baris untuk membacanya yaitu dengan kontribusi ilmu nahwu ini. Kita bisa tahu pada huruf akhirnya yaitu pada huruf ba. Doroba berbaris fathah, kemudian Zaidun pada huruf akhirnya yaitu tepatnya pada huruf dal berbaris dhammah, dan Amron pada huruf akhirnya pada huruf ro berbaris fathah. Nah, inilah tugas ilmu nahu yang membahas awal dan akhir, perubahan akhir suatu kalimat. Doroba kita bisa tahu ia dibaca fathah karena ia merupakan sebuah fi'il. Kemudian Zaidun karena ia merupakan fa'il. Kemudian Amron ia sebagai maf'ul. Kita tahu bahwa hukum fi'il doroba yang merupakan fi'il madi, maka hukumnya adalah mabniun alal fathi, dimabnikan terhadap fathah selamanya. Kalau dalam bahasa kitabnya nanti ada istilah maftuhul akhir abadan di kitab Jurumiyahnya nanti. Dan fa'il hukumnya marfu karena fa'il termasuk dari marfu'atul asma. Dan maf'ul hukumnya mansub, nanti terdiri dari termasuk dalam bab mansubatul asma.
kita tarik dulu pengertian doroba fi'il madi. Doroba kalimat fi'il. Pengertian kalimat fi'il adalah wahwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waktu rinat bizamanin wad'an. Kalimat yang menunjukkan terhadap suatu makna dalam dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri, dan dibarengi dengan zaman yang tiga. Nanti ada zaman madi, hal, dan mustakbal. Nah, kita tahu doroba di sini adalah kalimat fi'il madi, maka kita coba tarik pengertiannya, yaitu kalimatun dalat wahwa kalimatun dalat ala hadasin ba'da wa qada. Ini pengertian fi'il madi. Kalau yang di atas tadi kalimat fi'il. Nah, fi'il madi adalah kalimat yang menunjukkan terhadap suatu pekerjaan yang sudah terlewatkan dan sudah dilakukan. Itu fi'il madi. Kemudian Zaidun. Zaidun di sini adalah kalimat isim. Bagian pengertiannya adalah wahwa kalimatun dalat ala musamman walam tuqtaron bizamanin wad'an. Kalimat yang menunjukkan terhadap sesuatu yang memiliki nama dan tidak dibarengi dengan zaman dalam perwaduannya. Tidak seperti kalimat fi'il tadi yang dibarengi dengan zaman. Maka di kalimat isim ini tidak dibarengi dengan zaman, madi, hal, dan mustakbal. Dan kita juga bisa tahu itu dari segi mana ya? Kita juga bisa tahu dari segi lafadznya, barisnya. Ada baris domah di sini, tanwin di sini yang merupakan ciri kalimat isim. Amron juga sama merupakan kalimat isim ya. Pengertiannya sama dengan yang di atas, bahwa kalimat tunda musamman walam tutaron bizamanin wadan. Kalimat yang menunjukkan terhadap sesuatu yang memiliki nama dan tidak dibarengi dengan zaman, madi, hal, dan mustakbal. Kita juga bisa itu dari segi mana? Kita juga bisa tahu dari segi lafadz, yaitu ada baris tanwin di sana yang merupakan ciri kalimat isim. Oke, kita lanjut ke contoh lainnya. Seperti kita ambil dari awal-awal al-junumiyah. Al-kalamu wal abdul murakabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limana. Jika kita perhatikan sekilas, di sini tak ada barisnya, dan bagaimana cara memberikan baris yang benar, yang baik dan benar, dan memaknainya, maka inilah diperlukan kontribusi dari ilmu nahwu ini. Maka diatur oleh ilmu nahwu sehingga kita bisa tahu al-kalamu pada huruf pada akhirnya berbaris dhamma, huwa pada baris akhirnya mabni fathah, al-lafdhu pada baris akhirnya dhamma, al-murakabu dhamma, al-mufidu dhamma, bil wad'i, nah ini kasrah, wa aqsamuhu dhamma, wa salah satu dhamma, ismun dhamma, wa fi'lun dhamma, wa harfun ja'a mabniun alal fathi lima. Kenapa kita bisa tahu kalimat al-kalamu dibaca dhamma? Karena pertama kita tahu al-kalamu adalah kalimat isim. Cirinya yaitu kemasukan alif lam. Kita bisa lihat di awal al-kalamu. Dan kedudukannya menjadi apa? Kedudukannya menjadi mubtada. Dan karena kedudukannya menjadi mubtada, otomatis hukumnya marfu, dibaca rofa. Nah, huwa ini isim domir ya. Karena ia menjadi isim domir, otomatis hukumnya mabni. Sebagaimana dalam kitab Alfiyah, wa kullu mudmarin lahul bina yajib. Setiap isim domir maka wajib atasnya bina atau mabni. Nah, di sini mabni fathah ya. Kemudian huwa ini juga menjadi mubtada, maka hukumnya juga marfu, sama dengan al-kalamu. Al-lafdhu menjadi khobarnya dari lafadz huwa. Kita bisa tahu dulu bahwa al-lafdhu ini adalah kalimat isim, cirinya sama dengan al-kalamu, yaitu kemasukan alif lam. Dan kedudukannya menjadi khobar dari mubtada lafadz huwa, maka hukumnya marfu. Al-murakabu menjadi naat ya. Kita lihat dulu al-murakabu di sini adalah kalimat isim, cirinya sama ya, kemasukan alif lam. Kemudian kedudukannya menjadi naat dari mausuf atau man'ut lafadz al-lafdhu. Naat atau sifat dari lafadz al-lafdhu. Oleh karena ia menjadi naat, maka hukumnya marfu,
karena hukum naat itu sesuai man'ut atau sifat sesuai mausuf. Mausufnya lafadz al-lafdhu di sini marfu, maka al-murakabu pun hukumnya juga marfu. Al-mufidu ini naat sani ya, naat kedua. Al-mufidu kita bisa tahu bahwa di sini kalimat isim, cirinya ada alif lam. Dan kedudukannya menjadi naat kedua bagi lafadz al-lafdhu. Oleh karena ia menjadi naat, maka hukumnya sesuai man'ut, sama dengan al-murakabu, maka hukumnya juga marfu sesuai al-lafdhu. Nah, bil wad'i di sini ini yang beda. Ini jar majrur. Ini contoh jar majrur. Di sana ada harap jar yaitu harap ba, dan al-wad'i, lafadz al-wad'i dijarkan oleh ba harap jar. Otomatis hukumnya majrur. Maka cirinya juga dengan kasroh dhahirah ya. Al-wad'i juga merupakan kalimat isim, cirinya alif lam sama. Dan saya berikan dulu tanda kurung ya antara huwa al-lafdzul murakabul mufidu bil wad'i. Kenapa? Karena kita bisa mengambil bahwa al-kalamu di sini mubtada, huwa menjadi mubtada juga, al-lafdhu menjadi khobar, dan jumlah dari huwa al-lafdhu al-murakab bil akhirih ini menjadi khobar jumlah dari mubtada lafadz al-kalamu. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa huwa ini lebih sahih dijadikan dhamir fasal, sebagaimana dalam kitab Kafrawi disebutkan bahwa huwa dhamiru faslin alal aslah. Jadi huwa ini dijadikan dhamir fasal, itu lebih sah ya, lebih sahih. Namun itu tergantung teman-teman mau menarkibnya seperti apa. Nah, dhamir fasal ini nanti dibahas dalam ilmu ma'ani ya. Kita lanjut. Wa aqsamuhu wau lil istinaf ya. Nanti di depan insyaallah akan dibahas ada lil istinafin nahwi, lil istinafil lafzi, lil istinafil bayan. Ada beberapa makna ya. Ada wau aqab, ada wau qasam, itu beda. Dan wa aqsamu di sini menjadi idhofat. Aqsamu mudhaf, hu mudhaf ilaih. Aqsamu juga menjadi mubtada, maka hukumnya marfu. Kita tadi tahu bahwa aqsamuhu idhofat ya, aqsamu mudhaf, hu mudhaf ilaih. Tapi kenapa haknya baris dhammah? Karena ia mabni, karena ia merupakan isim dhamir. Otomatis hukumnya mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin. Hukumnya mabni dhammah, tapi tetap mahalnya mahal CR karena ia menjadi mudhaf ilaih. Sedangkan hukum mudhaf ilaih CR selamanya dijarkan dengan mudhaf tadi. Kemudian salah satu ia menjadi khobar dari mubtada lafadz aqsamu. Ismun, kalimat ismun ini menjadi badal ba'di mingkul dari lafadz salah satu. Karena ia badal berarti hukumnya sesuai mubdal minhunya. Salah satunya rafa marfu, maka otomatis ismunnya juga hukumnya marfu. Kemudian wa fi'lun, wawunya harap ataf, fi'lunnya ma'tuf, dima'tufkan terhadap kalimat ismunnya. Nah, diatofkan terhadap kalimat ismun. Hukum ma'tuf sesuai ma'tuf alaih, karena ma'tuf alaihnya lafadz ismun itu marfu, maka hukum fi'lun juga marfu. Wa harfun itu sama dengan wa fi'lun ya. Nah, kita idam saja biar lebih cepat. Ja'a di sini fi'il madi sama dengan doroba yang tadi contoh di awal ya. Dan setiap fi'il maka harus memiliki fa'il. Mana fa'ilnya? Wal fa'ilu mustatirun jawazan ya'udu alal harfi. Fa'ilnya fa'il ja'a dhamir mustatir jawaz. Karena mustatir maka tidak dimunculkan ya, namun ditakdirkan huwa yang kembali kepada lafadz harfun. Lima'nan, di sini saya kasih baris dulu lima'nan. Lima'nan di sini merupakan kalimat jar majrur. Lam harap jar. Lam harap jar ya sama dengan ba tadi. Harap jar yang 10 nanti kita bahas di depan. Min ila an ala firuba ba kaf lam huruf qasam waw ba tan. Nah, ma'nan majrur. Nah, tapi kenapa kok fathah? Sebenarnya ini asalnya ada lima nayin ya. Kemudian
ya-nya yang merupakan huruf elat digantikan kepada alif. Kenapa? Kulibat alifan. Jadi kalau kita bahas sesuai ilmu sorof, maknan aslu maknain kulibatil ya'u alifan litarukiawan fitaima qoblaha. Karena kenapa? Karena ya-nya yang merupakan huruf elat itu harokat, dan huruf sebelumnya yang merupakan huruf soheh itu difatahkan. Otomatis digantikan ya-nya menjadi alif. Kemudian setelah itu iltiqau sakinain, bertemunya huruf sukun dua antara alif dan tanwin. Lalu bagaimana buang alifnya dan menjadi limakna. Nah ini dibahas dalam ilmu sorof. Maka untuk membaca atau menarkib sebuah kalimat diperlukan ilmu nahwu dan juga ilmu sorof yang paling pentingnya. Nah, jika seseorang telah menguasai ilmu nahwu ditambah dengan sorof dengan baik dan benar, maka tatkala dihadapkan pada tulisan berbahasa Arab, terutama kitab gundul, kitab-kitab kuning seperti di dunia pesantren, maka akan mudah memahaminya dan memaknainya sesuai aturan nahwu dan sorof. Sehingga tatkala dia meneliti kitab-kitab yang berbahasa Arab, membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab, atau dihujani pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan nahwu, sorof, atau fan-fan lainnya, maka dia tidak akan pusing, tidak akan bingung. Dalam kategori ulumul arabiyah seperti ilmu nahwu misalnya yang akan kita bahas, ilmu yang membahas perubahan baris akhir kalimat dan awalannya, dan ilmu sorof yang membahas perubahan kalimat itu sendiri, ilmu ma'ani yang membahas makna-makna suatu kalimat, ilmu bayan yang membahas apakah kalimat tersebut merupakan kalimat hakikat atau tasbih, majaz atau kinayah, ilmu badi misalkan yang membahas suatu keindahan makna dan lafaz yang terkandung dalam sebuah kalimat ketika dirangkai dan disusun. Kemudian ilmu qawafi yang membahas qafiyah dalam satu syair misalkan, ilmu arud yang membahas syairnya itu sendiri, dari wazan apa, bagaimana cara membacanya, apakah ia kemasukan ilat atau zihab. Nah, itu seperti itu. Kemudian ilmu arud ini manfaatnya juga kita bisa mengetahui bahwa apakah ia merupakan syair atau kalam Al-Quran. Ini untuk membedakan itu. Ilmu arud ini sangat luar biasa yang diciptakan oleh gurunya Imam Sibawayh ya, tepatnya Imam Khalil Al-Farahidi. Kita bisa tahu bahwa Imam Sibawayh adalah pakar ilmu nahwu di masanya dan memiliki guru yang luar biasa yang paham ilmu nahwu, juga menciptakan ilmu maksudnya mewadahkan ilmu yang luar biasa yaitu ilmu arud ini. Dan lain-lain. Nah, kesemuanya itu sangat diperlukan untuk memahami dan memaknai Al-Quran, hadis, kitab-kitab kuning karangan para ulama yang notabene gundul ya, tak ada barisnya. Dan dari semuanya itu mendasar pada dua ilmu, yaitu nahwu dan sorof. Sebagaimana ungkapan ulama, asyarfu umul ulum wa nahwu abuha. Ilmu sorof adalah ibu atau induknya seluruh ilmu, dan ilmu nahwu adalah ayahnya. Fan-fan ilmu di atas yang dikelompokkan sebagai ilmu alat atau dikategorikan sebagai ulumul arabiyah, mereka memegang peranan penting masing-masing. Sehingga setelah memahami dasar-dasar ilmu nahwu dan sorof, untuk membongkar i'rab suatu kalimat dan memaknainya sesuai haknya, itu masih diperlukan ilmu-ilmu yang lainnya. Misal ilmu balaghah, ma'ani, bayan, dan bade tadi yang tadi sebutkan. Syekh Al-Akhdari menyebutkan di dalam kitab muqaddimahnya di kitab Jahrul Maknun, li'annahu karruhi fil i'rabi wa huwa li'ilmin nahwi kallubabi. Ilmu ma'ani, bayan, dan bade itu seperti ruh bagi i'rab, sedangkan bagi ilmu nahwu, ilmu ma'ani, bayan, dan bade itu seperti aciknya bagi ilmu nahwu. Masya Allah, kita bisa tahu bahwa jika ilmu nahwu sebagai hati, maka ruhnya adalah ilmu ma'ani, bayan, dan badi. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ilmu alat sangat penting untuk bisa memahami, memaknai sesuai hukumnya
dan untuk menjaga keindahan literatur teks bahasa Arab secara fasihat yang mana merupakan bahasa Al-Quran. Oke teman-teman, untuk pembahasan ilmu nahwu di depan kita bersumber dari kitab Jurumiyah ya, kitab tipis. Namun kitab karangan Syekh Al-Imam As-Sanhaji ini sangat kaya akan manfaat dan keunggulan sebagai fondasi untuk memahami kitab-kitab nahwu yang lebih besar. Namun sebelum masuk ke pembahasan di kitabnya, ada dua pembahasan penting sebelumnya, yaitu pembahasan mabadi ilmu nahwu atau persiapan ilmu nahwu, karena sangat penting ya kita bisa tahu dengan mengkaji mabadi ini, minimal ada gambaran bagi kita seperti apa ilmu nahwu, seperti apa masalah-masalahnya, apa hadnya, apa sasaran ilmu nahwu ini apa, dan buahnya itu seperti apa, siapa wadihnya yang meletakkan ilmu nahwu, bagaimana sejarahnya, nanti dibahas di mabadi ilmu nahwu. Insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya setelah video ini. Kemudian setelah pembahasan mabadi ilmu nahwu, kita juga penting untuk membahas basmalah. Bahasan basmalah di sini tentunya sesuai fan ilmu yang akan dibahas. Jika kita kebetulan di sini akan bahas nahwu, maka otomatis bahasan basmalah kita sesuai fan nahwu. Nah, jika semuanya telah selesai kita dari pendekatan yang sekarang kita sedang lakukan, kemudian pembahasan mabadi ilmu nahwu dan pembahasan basmalah, maka kita bisa masuk ke pembahasan nahwu di kitab Al-Jurumiyahnya. Ini salah satu contoh kitab yang saya punya ya, gambarnya seperti ini. Oke, sekian dulu pembahasan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman, di pembahasan mabadi ilmu nahwu. Dan jangan lupa pula like, komen, dan subscribe untuk channel ini, dan share juga ke teman-teman kalian. Oh ya, komen dari kalian itu sangat penting ya bagi kami, sangat berharga, karena setiap manusia sudah jelas tidak lepas dari yang namanya salah dan lupa. Maka komen kalian ini bisa mengingatkan saya jika mungkin saya ada kealpaan di depan, di belakang tadi. Saya mohon maaf. Dan teman juga bisa sampaikan kritik dan saran di komen di bawah nanti. Dan jangan lupa pula subscribe dan share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin bermanfaat ya. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.